Hai, kembali lagi dengan saya Miss Grace di pembelajaran online prakarya dan kewirausahaan. Terkhusus untuk kelas 10 IPS, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bab baru yaitu bab 4 tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani dengan topik perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet sesuai kriteria BPOM maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Tujuan dari usaha makanan awetan itu sendiri, khusus untuk makanan awetan dari bahan hewani adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan atau pendatang. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, diantaranya memberikan varian rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higien produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higien dari produk. Modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Makanan berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu makanan kering dan makanan basah. Mungkin lebih familiar ya, sudah kita dengar. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Mungkin untuk contoh dari makanan jadi, ya makanan yang siap untuk disantap, ya yang sudah siap disajikan. Sementara makanan setengah jadi adalah makanan yang berupa makanan yang seperti frozen food, makanan beku. Jadi kita tinggal menggoreng untuk siap disajikan. Itu contohnya. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan, sedangkan makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Nah, menurut bahan bakunya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan nabati dan berbahan hewani. Nah, untuk makanan awetan dari bahan nabati, kita sudah pelajari di semester sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas lebih lengkap mengenai makanan awetan dari bahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari bahan atau dari makanan hewani terbagi pada dua bagian, yaitu bagian pengembangan pengolahan dan bagian pengemasan. Nah, yang pertama pengolahan. Teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk sumber daya alam hewani yang melimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Sumber daya alam hewani sangat mudah rusak tentunya, ya, sehingga dalam pengolahan diperlukan metode untuk mengawetkannya. Beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan yaitu sebagai berikut. A. Pengawetan dengan suhu tinggi, seperti penggunaan sinar matahari, ya, atau kalau kalian pernah pergi ke daerah pantai yang menjual awetan seperti ikan asin, mereka menggunakan sinar matahari
untuk proses pengolahan makanan awetan dari bahan hewani, khususnya ikan asin. Kemudian ada oven dan pengasapan. Ya, kemudian yang B, pengawetan dengan suhu rendah seperti proses pendinginan dan pembekuan. Ini biasanya contoh untuk makanan-makanan yang frozen food. Kemudian yang C, pengawetan dengan iradiasi, di mana menerapkan gelombang elektromagnetik untuk membasmi mikroba. Ya, contohnya seperti Yakult. Ya, kemudian yang D, pengawetan dengan bahan kimia. Biasa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Dimana kita tahu, ya, karbon dioksida, gula, asam, dan garam itu termasuk salah satu metode pengawetan yang baik, ya, yang alami. Kemudian ini ada contoh pengolahan makanan awetan. Oke, contohnya ikan asin. Ikan asin adalah produk makanan awetan yang berbahan baku ikan, di mana dalam pengolahannya mengkombinasikan dua metode pengawetan, yaitu penambahan garam dan pengeringan. Makanya namanya jadi ikan asin, karena dia diawetkan dengan garam. Kemudian ikan asin merupakan makanan awetan dari bahan hewani yang biasanya banyak dilakukan terutama di daerah pantai yang dekat dengan sumber bahan bakunya. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap higienis dan awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primer, kemudian kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk, kemudian kemasan untuk distribusi disebut kemasan tersier. Nah, contoh untuk kemasan primer, kalian pernah lihat roti Apollo atau coklatos? Nah, biasanya Apollo atau coklatos itu kan sudah ada tuh perbungkusnya. Nah, itu namanya kemasan primer. Kemudian, kotak untuk menyimpan atau tempat untuk coklatos atau Apollo dalam jumlah banyak, ya, yang biasanya kotaknya itu bentuknya seperti kubus. Ya, kalau untuk Apollo, nah itu disebut kemasan sekunder. Sementara untuk kemasan tersier adalah kemasan seperti kardus, ya, yang terdiri dari beberapa kotak-kotak Apollo atau kotak-kotak coklatos yang akan mereka salurkan ke toko-toko terdekat. Nah, itu contohnya. Ya, kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap, air, dan mikroorganisme. Kemasan juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi makanan. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Selanjutnya, kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan digunakan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan kita produksi. Di antaranya, A. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Misalnya, keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O yang masuk melalui pori-pori. Nah, makanya untuk bungkus-bungkus keripik, biasanya kita akan jumpai kemasannya itu berbahan dasar plastik, ya, bukan kertas. Nah, itu alasannya. Karena keripik akan lembek jika kemasannya tidak dapat menahan H2O atau uap air yang masuk melalui pori-pori. Kemudian yang B, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemudian yang ketiga, yang C, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko dan swalayan. Dan yang terakhir, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Ya. Oke, adapun 8 hal yang wajib ada pada label harus dicantumkan dengan lengkap. Yang pertama, nama produk sesuaikan dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Kemudian yang B, nama dagang, jangan menggunakan yang sudah digunakan oleh produsen lain, ya, karena sudah ada trademark, ya.
Kemudian yang ketiga, berat bersih atau isi bersihnya. Kemudian ada nomor pendaftaran yang biasanya diperoleh dari BPOM atau Dinas Kesehatan. Kemudian nama dan alamat produsen. Nah, yang paling penting nih, tanggal kadaluarsa. Ya, kemudian komposisi, kode produksi. Ya, itu yang terakhir. Nah, inilah 8 item yang penting harus ada dicantumkan ya sebagai label setiap kemasan produk. Nah, oke. Selanjutnya, mari kerjakan soal latihan untuk pertemuan keempat yang sudah kami sediakan di link Google Drive berjudul Soal Latihan Pertemuan 4 untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 IPS. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next meeting. Bye-bye.